Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan pembacaan kitab ini. Wa qala Abul Atahiyah. Ini seorang penyair ini. Abul Atahiyah, seorang penyair berkata, "Faya ajab kaifa yuhsal ilah am kaifa yajhaduhul jahidu." Heran bagaimana bisa Tuhan didurhakai. Bagaimana orang yang sombong menjadi sombong? Allah kan Maha Kuasa, Allah Maha melihat. Kok bisa durhaka kepada Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang menjanjikan, Allah yang menjamin kehidupan, Allah yang berizki. Tapi kok durhaka kepada Allah? Ya, ini yang mengherankan. Bagaimana bisa orang yang sombong jadi sombong? Padahal dirinya diciptakan oleh Allah dari air yang hina. Tapi kok menjadi sombong. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Di dalam setiap sesuatu ada tanda-tanda yang menunjukkan Allah Maha Esa. Ini setiap sesuatu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Cuman manusianya kadang-kadang tidak menyadarinya. Mungkin karena lupa atau memang tidak tahu. Atau memang pura-pura tidak tahu. Ini yang paling bahaya. Di dalam setiap sesuatu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Walillahi fi kulli tahrikatin wa sakinatin fil wara syahidu. Dan setiap yang bergerak atau yang diam di dalam makhluk ini merupakan syahid bahwa Allah itu memang ada. Ini menunjukkan bagi Allah bahwa Allah itu ada dan Maha Esa. Setiap sesuatu yang bergerak maupun yang tidak bergerak di makhluk itu. Di diri saya, di diri antum semuanya. Atau yang tidak bergerak sama sekali, itu ada syahid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sangat mengherankan apabila kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ghairuhu. Selain Abul Atahiyah itu berkata, ini juga penyair. Kullu ma tartaki ilahi biwahmin min jalali nukratin wassana'in falladhi abda al-bariyah ta'ala min subhanahu wa ta'ala mti'ul asya'. Setiap sesuatu yang tinggi dengan dugaan-dugaan yang semu dari kekuasaan, dari keagungan dan pujian, maka Allah yang menciptakan, Allah yang maha tinggi itu yang menciptakan makhluk. Allah yang mengatakan semuanya, mubdiul asya, yang menciptakan semuanya. Ada baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Yang tidak langsung termasuk manusia. Ini contoh ya. Manusia Allah yang menciptakan, cuman tidak langsung. Ada perantara, ada sebab. Sebab pernikahan A dan B sehingga muncul anak dan seterusnya. Tapi itu semuanya Allah yang menciptakan. Dan juga ada hal yang tidak yang langsung Allah tanpa ada perantara. Wa qala Ali radhiyallahu an fi ba'di wasayahu li waladi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berwasiat kepada putranya. Ini sebagian wasiatnya Sayyidina Ali. I'lam ya bunayya annahu law kana rabbika syarikun
la tadka rusuluhu wa la ra'aita asara mulkihi wa sultanihi wa la aramta af'alahu wa sifatihi walakinnahu ilahun wahidun la yutahi'u fi mulkihi ahadun. Ini sebagian wasiat Sayyidina Ali pada putranya. Tahukah kamu wahai anakku, ya bunayya, wahai anak kecilku. Mungkin kalau bahasa Madura, cong, bang, kutu tahu. Andai kata Tuhan itu mempunyai sekutu, pasti para utusan memberikan kepada kamu. Nah, ini ya. Andai kata Tuhan mempunyai sekutu, pasti para utusan memberikan kamu. Dan pasti kamu melihat asar kerajaan Allah dan ya, kerajaan Allah. Pasti melihat bentuk-bentuk kerajaan Allah. Wala arabta afalahu, dan pasti kamu mengetahui dan melihat perbuatan Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah. Itu andai kata Allah mempunyai sekutu. Walakinnahu ilahun wahidun la yudadihu fi mulkihi adun. Akan tetapi Allah Tuhan Maha Esa, tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi tidak ada makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beranggapan, apalagi mempunyai keyakinan, itikad yang kuat bahwa Allah mempunyai perserupaan dengan makhluk. Tidak ada, jangan. Ini salah satu wasiat Sayyidina Ali kepada para putranya. Wa anhu alaihi wasallam, dan ini dari Nabi alaihi wasallam. Kullu ma yutawassaru fil adhani fa lillahi subhanahu wa ta'ala bihi lafihi. Setiap sesuatu yang ada gambaran, bayangan di hati, maka Allah kebalikannya. Contoh begini ya. Misalnya hati kita ada perasaan atau bisikan Allah seperti ini dan itu. Allah tidak seperti itu. Allah kebalikannya. Jangan sampai mempunyai dugaan Allah seperti ini dan itu, jangan. Wa kullu ma yutasawwaru fil adhan fallahu subhanahu wa ta'ala bihi lafihi. Setiap sesuatu yang digambarkan di dalam hati, maka Allah adalah kebalikannya itu. Berarti perasaan atau bayangan yang diduga Allah tidak seperti itu. Salah, itu bayangan yang salah. Wa qala Labid Ibnu Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah berkata, ini seorang penyair yang terkenal. Ala kullu sa'in ma khalallah batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ala kullu sa'in ma khalallah batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Ingat, setiap sesuatu selain Allah adalah batil. Dan setiap kenikmatan akan sirna, akan hilang. Selain Allah itu akan, kenapa kok dikatakan selain Allah itu batil? Dan semua kenikmatan itu akan sirna? Iya, kan dianggap batil karena tidak lama, tidak kekal. Misalnya umur kita itu kita nikmati, kita merasakan nikmat, tidak pernah dikasih cobaan oleh Allah misalnya. Ini kok dikatakan batil? Iya, batilnya karena tidak kekal di dalam dunia. Semua kenikmatan itu kan sirna, akan hilang. Apapun bentuknya kenikmatan yang ada di dunia akan sirna. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah berubah. Wa kullu bani unsan law tatawala umruhu ilal ghayatil quswa fal qabri ailu. Setiap anak manusia, walaupun umurnya panjang sampai sangat panjang, maka kuburan tempat duka, tempat sengsara. Dengan arti, walaupun orang itu umurnya panjang, sangat panjang, tapi pasti akan mati juga.
pasti ada ujungnya juga. Lain halnya dengan Allah. Allah tidak akan pernah berubah. Wallahu a'lam.